Oke, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mengadakan kegiatan kebinekaan 6 pertukaran mahasiswa modul Nusantara, yaitu bedah film dengan tema Jalan Kote Rasa Keju. Jadi mungkin adik-adik sudah menonton sebagian, cuma nanti saya akan tetap memutarkan cuplikannya. Kemudian kita akan diskusikan film itu sebagai bagian dari kegiatan kebinekaan 6 yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu bedah film Jalan Kote Rasa Keju. Untuk mempersingkat waktu, saya harap adik-adik kembali menyimak ya cuplikan dari film ini. Film ini ternyata adalah series ya, jadi ada dalam satu film ada beberapa cuplikan episode-episode yang akan kita diskusikan bersama. Saya harap juga nanti adik-adik pada saat diskusi mungkin sudah mempersiapkan kira-kira di film kearifan lokal yang ada di daerah adik-adik untuk kita perkenalkan juga bersama kepada teman-teman kita yang lain yang ada di sini, yang ada di bawah dosen saya sebagai dosen pembimbingnya. Saya juga mohon maaf pada adik-adik, tadi itu ada sedikit trouble waktu saya mencoba tidak WhatsApp webnya itu susah untuk masuk. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Oke, saya akan memutarkan cuplikan dari film ini. Mudah-mudahan nanti kita setelah melihat film ini kita bisa berdiskusi terkait dengan film ini. Kita juga akan mendiskusikan apa-apa yang menjadi mungkin kearifan lokal di daerah adik-adik yang kita angkat menjadi film, diangkat menjadi film di daerah adik-adik. Mandi dulu nak. Baru makan Ki. Tidak boleh orang berdiri sambil makan nak.
Kenapa bisa sampai di situ? Hampir mau dibawa lagi. Orang dibawa di bro. Semberuntung kau. Perfect kamu bro. Sampai tidak Harus keputusan akhirnya bro. Besok ini. Belum. Kau ini belum juga. Karena kalau musuh yang bikin malas, itu juga keluar minta. Bagaimana kalau musuh sadar? Karena dia keluar nanti kita lihat kemudian kita pikir. Tambah mungkin skill ini bro. Tapi ada yang kurang perfect ini. apa itu? Tidak aja kok. Saya kira sibuk ke cuka. Apa tahu aku sibuki? Oh iya. Angkat kau memang kau. Apa semuanya? Agar kodi. Oh di bawah. Buka apa kode? Apa mau sekolah? Buku. Ada uang. Coba kau sewa. Kejar-kejar kau di sekolah. Sekarang jarang mengajar babang. Jadi kalau lapar sekolahmu, Karena ada orang rumah. berubah anak sekarang anak. Tidak bawa uang sekolah. Kau datang dulu. Apa kau bawa? Makanan. Mungkin kau. Tidak Haji. Jalan balik. Bisa gambar bagus ini. Semangat. Pagi Mina. Selamat. Yang kau orang sama-sama betul. Penjaga nomor 10. Saya itu luar biasa saja tambah situasi Tanggung situasi ini. Kamu deh. dan tidak encik. Dede, kenapa di komputer nggak nyala sih? Saya datang. Weh, tanya mana? Ada datang yang sekolah. Bapak. Terciduk kau. Gak bisa kau lolos. Sini ke dalam. Ada kah? Apanya ada? Biasa. Uang keamanan. Kira lagi saya kasih kemarin. Kemarin beda Tommy. Hari ini lain lagi. Belum pernah lakom, dia mikir. Periksa kau. Periksa mau. Jalan kau. Awas bohong kau. Tunggu dulu. Apa lagi? Gua tanya kok. Kau tahu? Apa itu infak? Infak?
Kalau tidak salah, Om, infak itu menyumbang sejumlah uang untuk kepentingan sosial, Om. Itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Berarti infak Gontonji juga? Iya, Om. Kenapa kau? Diraji. Dalam apa kau? Oh. Ini itu kan. Jalan kote, jalan kote, jalan kote. Nah, dekat sekali itu pada kafe. Hampir baru lapar dia lagi. Kami tetap tidak takut mati, tapi takut lapar. Jalan kote. Berapa yang jalan? Ini apa tahu? Ada di dalamnya. Kalau apa? Patolo makos. Ano kita makan? Tiga jam dibayar. Palapan patolo. Ku tahu kalau Nam mau makan, makanya aku kasih harganya, ya kodo. Kenapa ketemu bicara dengan mati? Ketemu ke sinetron sekali. Kau jadikan dengan ke sinetron. Kalau masih mau kau berkeliaran depan ini kafe, berhenti kau panggil kak tante. Mami, nanti mama mas, lihat Kehilangan di balik gedung menjulang. Siapa yang mau disosok? Kita JJ sudah mempiting, Om. Jadi oke, itulah adik-adik tadi sedikit cuplikan terkait dengan film Jalan Kote Rasa Keju. Di mana serial ini menggambarkan tentang
kehidupan anak-anak manusia di Kota Makassar yang humoris sekaligus humanis. Diketahui bahwa ceritanya diangkat dari kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tentunya tidak lepas dengan adanya sedikit penggunaan dari bahasa Makassar ya. Seperti tadi mungkin kita mendengar istilah angko. Mungkin adik-adik sekalian mendengar itu angko itu mungkin kayak apa? Orang-orang tua dari dari masyarakat Cina. Tetapi aslinya itu adalah singkatan dari Agang Kodi. Kalau Agang Kodi itu istilahnya istilah bahasa Makassar yang artinya adalah teman yang tidak baik, teman yang selalu mengganggu. Kemudian ada beberapa istilah lain tadi kita dengar. Mungkin ini kalau jalan kote itu kalau di Jawa itu biasanya atau di Jakarta biasanya kita dengar dengan penyebutan pastel. Mungkin tadi pada saat awal awal episode itu adik-adik melihat yang digoreng itu adalah jalan kote, tapi biasanya kita kenal dengan panada atau pastel. Kemudian referensinya sebenarnya bisa ada di Google, di mana film ini yang seperti saya jelaskan tadi adalah potret kehidupan keseharian masyarakat di Makassar dengan perilaku suka dan duka, penuh warna dan rasa bercampur aduk dalam ruang sempit. Tak ubahnya sebuah orkestra yang melantunkan syair dan mengalunkan nada kehidupan masyarakat kelas bawah. Itulah adalah apa adanya sebenarnya kalau kita lihat film ini dibintangi oleh Adi dan Sukri yang biasanya kalau yang YouTuber atau di Telegram kenal dengan nama Adi Basi Toaya, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan besi tua. Artinya besi tua itu ibaratnya adalah sudah tua tapi masih eksis, sudah tua masih tetap terjaga produktivitasnya. Itu adalah bagian dari cerita di episode 1 dari film Jalan Kote Rasa Keju. Oke, saya rasa mungkin adik-adik ada yang ingin kita diskusikan atau ingin ditanyakan. Silahkan. Terkait dengan yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan makna-makna yang tersirat di film tadi. Silahkan adik-adik. Oke, Devi, silakan. Iya Pak, baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi itu kan disebutkan bahwa Jalan Kota ini kan terinspirasi dari kehidupan masyarakat ya sehari-harinya gitu kan, yang dibungkus melalui cita rasa dari pastel tadi yang kalau disebut dalam bahasa Jakarta gitu kan. Nah, selain untuk mengetahui nih kehidupan masyarakat sehari-hari itu, ada nggak sih Pak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara ini sendiri gitu melalui film ini? Oke, sebenarnya saya juga tidak terlalu dengan film ini. Saya juga tadi membrowsing dari internet. Yang jelas saya akan coba menjelaskan bahwa makna yang terkandung dari film ini yaitu adanya kehidupan yang sulit. Saya rasa di semua kota-kota besar juga ada kalangan menengah, kalangan bawah, kalangan atas. Ini sebenarnya menceritakan kalangan bawah, di mana keluarga itu di kalangan bawah itu selalu terlihat sulit, tidak semudah selalu yang dibayangkan, bermacam beban moral sebagai keluarga
kepala keluarga seperti ibu tadi itu akhirnya memutuskan untuk berjualan. Terus makna-makna yang terkandung di dalam film ini yaitu bahwa sudah berat membayangkan hidup, terus kemudian berjualan, ada preman yang menghadang, menghalangi. Kemudian premannya juga bertanya, meminta sesuatu, dan yang menjual juga punya cara bagaimana caranya menghindari preman dengan berbagai alasan segala macam. Kemudian ada yang 2 orang ingin berjalan ke kafe karena lihat penjual jalan kote itu singgah, dan dari ada interaksi yang ternyata 2 pihak itu saling ingin bagaimana caranya mengambil untung dari situasi tersebut. Satu sisi yang berdua itu bagaimana caranya makan, bayarnya sedikit. Tapi si anak juga mempunyai ide, mempunyai cara yang unik, bagaimana caranya tidak rugi. Jadi pihak yang satu memakan jalan koteknya mungkin 6, membayarnya 3, kemudian si anak yang tadinya harganya 1.000 dinaikkan jadi 2.000, sehingga masing-masing pihak baik si yang yang berdua tadi maupun si penjual jalan kote itu merasa bahwa saya menang, saya makan 6 bayar 3, tapi ternyata setelah kita lihat kelanjutannya si anak justru yang lebih pintar, dia sudah menaikkan harganya dari harga 1.000 ke harga 2.000, jadi tidak rugi. Nah, itu mungkin kejadian-kejadian yang bukan cuma di Makassar, saya rasa di tempat adik-adik juga ada kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin sudah ada yang dituangkan dalam film, tetapi mungkin masih ada yang belum, sehingga hal ini dapat kita jadikan sebagai pengalaman, pelajaran bahwa hidup itu memang sulit dan kita harus berjuang untuk mempertahankan hidup kita itu. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Oh, mungkin kalau menurut ini, kalau misalnya saya simpulkan mungkin ini ya Pak ya. Silakan. Ya. Silakan. Ini kali ya Pak, dari penjelasan Bapak itu tadi mungkin bisa dibilang seperti bertahan dalam keadaan apapun mungkin ya Pak ya. Ya, maksudnya kita harus survive dalam kondisi apapun. Oh, baik. Demi kelanjutan hidup ya. Oke, kemudian saya lihat ini ada Fadila, silakan Fadila. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, dari nama Jalang Kote Rasa Keju sendiri itu apakah ada artinya Pak? Maksudnya Jangkote itu ada artinya nggak kalau dari bahasa Makassarnya gitu Pak? Jalang Kote itu penyebutan aja deh. Penyebutan, maksudnya itu nama benda. Nama kue, mungkin kalau ya itu di Jawa itu mungkin pastel ya. Pastel mungkin kalau emang kalau itu ada istilahnya, saya rasa enggak deh. Jadi itu cuman penyebutan saja. Penyebutan nama benda, nama kue tradisional yang ada di Makassar. Kemudian yang rasa kejunya itu memang benar-benar rasa keju. Mengenai rasa itu, ini mungkin kalau saya lihat lebih ke perumpamaan aja. Memang ada sih jalan kote yang rasa. Ini sebatas perumpamaan aja deh. Oh, enggak Bapak. Tapi memang ada ya Pak kayak makan yang rasa keju. Ada, cuman tidak begitu populer mungkin karena harganya kalau dia udah pakai keju udah mahal. Tapi biasanya isinya itu ada laksa atau bihun, kemudian toge, kemudian kentang, kemudian wortel.
Tapi yang intinya itu kayak telur. Ada telur rebus dipilah-pilah, baru disisipkan ke dalam jalangkote itu. Nah, ini saya dapat ini deh, mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Jalangkote itu berasal dari kata jalan, jalang yang berarti jalan, dan kote itu yang berarti berkote-kote atau teriak. Jadi ini istilahnya kue di jalan yang dibawakan oleh anak-anak dengan berteriak. Seperti itu deh mungkin. Oh, nggih, Bapak. Jadi kayak tadi ya, Pak. Ya. Di kayak jualannya jalan kotek kayak gitu. Artinya dia di jalan berteriak-teriak. Tapi kan sebenarnya kalau kotek itu kita juga bisa ibaratkan dia ayam ya, bunyi ayam. Pak, kotek. Nah, mungkin itu, tapi diumpamakan bahwa itu adalah teriak. Seperti itu deh. Nggih, Bapak. Baik, terima kasih, Pak, Ya, atas wawasannya. sama-sama. Mungkin ada yang lain? Silahkan. Kalau memang tidak ada, sampai ini kita lanjutkan episode kedua ya. Berbuah ketiadaan. Ya kan motor tuh nah, motor baru ini. Kalian mau pastikan nggak juga? Iya, Tante. Kalau masih mau kau berkeliaran depannya di kafe, berhenti kau panggil kak Tante. Iya, Tante. Ingat kau itu. Seakan tiada mengizinkan untuk masuk ke dalam. Andi, kenapa tidak perlu ngomong sekolah? Nanti mau Menyambut dengan ketinggalan sekali buat belajar di sekolah. ada pucuk Gak bisa makan. Sayangnya, padahal bentar lagi sekolah. ada daun yang menghirup. Jadi ada yang terpajak bulan ini. Hitungannya cocok semuanya sama nada-nada pembelajaran dan biaya maintenance. Oke. Cuma saya tulis dulu lah. Oh iya. Ini ada kue. Mau makan lagi sama anak-anak. Oh ya, makasih Bu. Nanti setelah jarot foto teman-teman udah nunggu, aku perbaiki desainnya nak. Oh iya, Bu. Kan foto sing jago edit itu do yo. Nah, Iya.
ada jemput capeknya. Enggak, nanti sama dulu lah. Oh iya Bu, 20 menit Bu, nanti saya bereskan. Bisa? Iya bisa. Santai dulu sebelumnya. Oh iya, hati-hati. Wih, apa melihat? Itu mana ini? Masih kecil kan? Terutama pengodol. Siapa yang ngomong? Mengaku mo ko. Kenapa tadi udah kata nama bos kah? Siapa yang PDKT? Kata Mama Steko dia tulis. Dako dong. Kalau nonton bicara nana lagi. Om, memfitnah anak kecil lebih dosa dibanding memfitnah sesama orang besar. Coba saya fitnah Ki. Fitnah apa Bire? Saya bilang gagal. Coba, aku kira-kira nabi kira bisa. Bersihin motor. Masuk lagi sana. Tahu Bu, Anda kira-kira sekitar bulan. Kan gajinya tidak mampu membiayai sekolahnya. Semuanya kalian sekolah. Karena orang tua tidak mampu membiayai sekolahnya. Apa gara-gara itu? Saya bertanya, kenapa aku berbicara? Masuk kira-kira sana malam. Apalagi itu sana. Mungkin yang betul-betul ini itu. Ini betul-betul. Ayo kita datang lagi. Yang bagus. Apa kenapa perlu sedang di sini? Di sana juga. Aku bukan di sini lagi. Di sana kenapa tidak mau pakai aku ini? Kenapa itu salah rumah? Apa nak bawa air? Siapa kok? Masih bicara? Ya kok yang kau apa? Ini juga satu. Kenapa biarkan teman matas kotor ke motorku? Teman-teman saya suka marah-marah. Iya, kamu sekarang kotornya motorku. Ini baru cewek, yuk. Beringas tuh pilih. Yang begini cara kecil. Tapi dia ngomong tidak cari seperti kau. Nggak tahu, pokoknya bersihkan kok. Apa? Lihat. Yuk, bersihkan tadi pagi ini. Terima kasih, selamat datang kembali. Cuk, minuman andalanku ini. Patah, coba kita. Spesial kita. Cuk, coba saya dulu. Dede, asal kotoran lagi diet ke ini. Berarti mau ketelan tak minuman. Harus dia juga. Kamu coba balala. Ndek. Berapa seharian kau dapat uangnya? Tidak sesuatu. Makanya sambil parkir ke rumah. Kopi dulu ya, Mak. Susu. Iya, lagi susah di rumah. Susu apa? Mama tidak bisa kerja. Kakakku juga masih saja kerja. Tapi
masa bapak terus. Semoga gak selesai tua ya. Om saya mau punya kakak sendiri. Coba dulu. Kau kira ini tempat apa? Minuman ringan ini. Coba dulu. Nisa, godain Edong dong. Sok-sok lo dong. Tidak ada lagi. Apa? Diri. Sakit nama. Kecantik gila. Kenapa ini? Diri. Balik kok. Kau. Kau ni apa? Bukan saya punya, tidak boleh balik. Ada apa ini? Ini motor bapak. Motorku kenapa? Bagus kita. Masalah? Pasang gambar lagi. Motor kabel bapak kah? Woi, jangan dulu sini. Motor bapak kah? Kenapa? Malu cukup baik. Woi, setut kau ini. Mata litik kau ikut. Masa itu bang, mesra mana? Apanya yang mesra? Itu nih, daripada orang kilis. Hai, macet kan? Tunggu pembalasanku. Bagaimana kalau kita datang Andi? Takut, tersertifikat. Bu, ini hasil editan kemarin ini. Lumayan sih sebenarnya. Oh iya, Leo Jorok. Itu nanti besok ada kenalannya katanya Lis. Mau datang ke sini. Namanya Faksu. Orang film itu. Oh, maksudnya kita Bu? Enggak sih, coba pokoknya kasih sesuatu kegiatan di sini. Siap, Bu. Ini, langsung terus aku. Langsung sikat gitu. Ya, kebetulan sekali kumpul semua di sini. Gak susah mencari ke satu-satu. Mati Bapak. Halo, tapi di mana kau? Ingin nonton lah. Ngapain? Kita mau ada cuma penduduk. Pulang lagi, pulang lagi, kami gangguan lagi, kami preman. Tak perlu aku tarik pulang lagi. Tiap bilang ya, tapi dalam hati jatuh. Ada jamu main. Sekali kau. Baik. Berhenti kau bisi-bisi. Kalau mau kau selamat, bayar kau setoran.
Ayo mati mako. Pula mungkin kau sih bang. Cek itu dong. Biarkan aja sama mamaku. Om, biarkan temanku pergi. Ada juangku. Betul kok? Betul kok. Apa dua? Tunggu sebentar kau satu-satu. Cepat kau. Banyak yang mau mudik. Di mana kau sembunyi? Di pantai. Ya. Jadi itulah tadi episode kedua adik-adik dari serial Jalan Kotek Rasa Keju. Di mana dari sisi humornya lebih kental dari mungkin yang episode pertama. Seperti yang kita dengarkan tadi pada saat si preman itu meminta uang, kemudian mendapatkan dan mencium uang tersebut. Pas diberitahu bahwa uang tersebut disimpan di bagian yang terlarang dari si anak kecil, itu artinya begini, bahwa anak kecil itu tidak mesti panik bertemu preman. Premannya juga kayaknya lawannya dari episode 1 sampai episode 2 itu anak kecil melulu. Tidak pernah ketemu sama mungkin orang yang sebaya, dan walaupun berhadapan dengan anak kecil, pembawaannya tetap sangat, ya itulah sisi sebenarnya sisi humanis dari film ini, di mana bahwa bukan cuma di Makassar saja mungkin kejadian seperti itu ada, tetapi mungkin di daerah-daerah asal adik-adik ada hal-hal seperti itu. Kemudian kita juga mendengar istilah mengodok. Odok itu dalam bahasa Makassar itu PDKT. Yang mengodok, enggak modal, artinya kamu PDKT tanpa modal. Terus film ini di episode juga ini lebih kental bahwa bullying itu memang terjadi pada mulai dari anak-anak kecil hingga dewasa. Kejadian membuli itu terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin intinya film ini bahwa bagaimana caranya kita menghindari hal-hal seperti itu. Membuli orang, membuli teman-teman. Mungkin itu juga karena ada rasa cemburu dari yang anak-anak yang satu dengan yang lain, mungkin sehingga bullying itu terjadi. Kemudian juga adanya walaupun dari episode ini kita melihat walaupun kita ini berbeda-beda etnis suku, tetapi terlihat bahwa di Makassar itu perbedaan seperti itu tidak terjadi, di mana kita lihat anak pemilik kafe yang kayak mungkin diceritakan keturunan etnis Cina itu mau berbaur dengan anak-anak dari kalangan bawah. Artinya bahwa keberagaman itu ada ditunjukkan dalam film ini. Mungkin saya rasa kita juga patut menghargai bahwa keberagaman itu ada. Kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, tetapi tetap terjaga hubungannya, keberagamannya, sehingga ke depan nanti toleransi seperti itu tetap terus terjaga, yang membuat Indonesia itu menjadi salah satu negara yang diakui dari segi toleransi, baik itu umat beragama, keberagaman etnis, suku, bangsa, dan lain-lain. Itu yang akan membuat negara kita maju ke depannya.
Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Mungkin ada adik-adik yang mau menanggapi, silahkan. Mungkin Endang sebagai mentor ingin menambahkan, silahkan Dek. Mungkin mentornya dengar suara saya. Atau dari adik-adik yang lain, selain David tadi dan Fadila, ada yang ingin memberikan komentar terkait episode yang baru kita tayangkan lagi. Silahkan, kita ini bukan kita ini berdiskusi aja deh. Kita membedah film, tapi saya rasa mungkin baik saya ataupun adik-adik istilahnya baru terlibat langsung dengan bedah film. Biasanya mungkin kita sebagai penonton saja atau mendengar saja. Ini kita alami langsung. Saya mengerti, mungkin adik-adik juga belum terlalu begitu paham. Cuman namanya kita ini berdiskusi, ya tidak apa-apa deh. Silahkan, mungkin ada yang ingin dikomentari terkait episode 2 ini, silahkan. Oke, Fadila Ratisia Putri, silahkan. Oke, Bapak. Baik, terima kasih. Izin bertanya lagi nggak apa-apa nggih, Pak? Silakan deh, silahkan. Iya, Pak. Mengenai ini dialeknya bahasa Makassar sendiri itu kan belakangnya kayak ada ditambahi iyami, iyaki, itu maksudnya apa ya, Pak? Maksudnya artinya itu apa nggih? Terus ada juga iyaki. Nggih. Terus Itu ada juga artinya kalau bahasa Indonesia baku. Oke, sudah betul itu. Oke lah, oke Mi. Sudah oke. Iya Mi, sudah betul. Itu memang rata-rata itu pengungkapan bahasa Makassar itu diakhiri dengan kata mi, kata ki, di, oh betul ya, seperti itu. Jangko, itu juga ada. Sebenarnya jangko itu kalau dia berakhiran ko, tapi sebenarnya jangan. Kamu jangan. Nah, itu. Dede, terus itu biasa juga itu artinya apa ya? Ungkapan-ungkapan seperti itu. Yang jelas yang paling banyak itu seperti yang Fadila sebutkan tadi itu, iya Mi, jangan Mi, betul Mi, oke Mi, cocok Mi. Itu sebenarnya dia menegaskan awal kata saja itu sebagai betul sekali, cocok Mi, kan cocok. Betul Mi. Kalau dia dikatai betul betulkah itu? Seperti itu deh. Izin bertanya Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, berarti sebentar Ahmad ya, tunggu dulu. Silakan deh. Iya, baik, Pak. Oke, Bapak. Kemudian tadi kan dari awal sampai akhir saya kan itu kan Pak kayak mendengarkan kalau mengungkapkan saya itu ada kayak kata ka, kita, sama kau. Itu maksudnya kan perbedaannya bagaimana nggih Pak? Kalau di Jawa itu biasanya kalau kita bilang sampean itu kan agak halus. Terus ada lagi halusnya itu di atasnya sampean itu ada panjenengan. Maksudnya apakah dari kayak kita, ka, kau itu ada Ada kayak gitu Pak. Saya mengerti. Saya kan dulu waktu S2 S3 itu deh, mungkin kalau Fadila dari mana sebenarnya? Jawa Tengah ya? Saya dari Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Saya dulu juga itu waktu kuliah S2 sama S3 di Unair, saya juga bingung itu. Awakmu berarti kamu, ya kan? Awakmu itu kamu. Terus macam-macam. Sampean gitu. Sampean di, bingung saya itu apa ini. Ternyata sampean dari mana? Kondi dari mana? Jadi kalau di sini itu sebenarnya mirip-mirip saja deh.
dengan mungkin ungkapan bukan cuma di Jawa Timur, tapi di Jawa Tengah juga, di Sulawesi Selatan juga, di Makassar juga, seperti ko, de, ko itu dari mana ko? Kamu dari mana? Sama kalau di Jawa Timur itu tekondi. Seperti itu, Fadilah. Terus mungkin saya kasih contoh satu lagi. Itu seperti tadi. Jangan kok, sama aja itu. Jangan kamu atau ojo kalau dari bahasa Jawa Timur. Saya juga waktu kuliah di Surabaya itu sudah mengerti ternyata di Jawa saja itu berbagai macam bahasa itu berbeda ternyata anunya. Ada yang Kromo, ada yang Inggi, ada yang Surabayaan. Jadi kayaknya bahasa yang di Malang sama Surabaya jelas sekali berbeda. Di Semarang sama Surabaya berbeda. Cuman ada kata-kata yang umum mungkin yang bisa saya pahami bahwa ini maksudnya seperti ini. Ternyata dia bahasanya lebih halus, menengah atau kasar seperti itu. Begitu, Dek. Tapi perlu saya tambahkan. Terima kasih, Pak. Ya, oke, silahkan Ahmad. Kenapa? Iya, Bapak izin bertanya. Ya. Seperti yang pertanyaan tadi yang Fadila tanyakan, yang iyak itu, kalau itu tuh sama nggak sih Pak kalau iya kodong kayak gitu Pak? Ya, mirip saja deh. Iya nih, podo. Sama itu artinya. Oke. Berarti kalau kodong tersendiri tuh kayak nggak ada artinya ya Pak? Cuma buat tambahan. Iya kan kalau podo itu kalau diistilahkan sama ya? Atau gimana? Betul ya? Podo itu sama ya? Iya Pak. Podo-podo sama-sama. Kalau di maksudnya bukan podo, maksud saya tuh kodong gitu Pak. Oh, kodong. Kodong itu lebih ke arti apa ya? Penambahan kata kasihan. Oh, kodong. Aduh, kasihan. Jatuh kodong, jatuh ki kodong. Jatuh dia kasihan. Dia cuma penekanan saja bahwa kata kodong itu selalu menggambarkan kata kasihan, prihatin. Jangan tahu kodong, jangan kasihan gitu. Jadi kodong itu artinya sebenarnya dia cuma penambah kata deh, penambah kata yang menjelaskan bahwa itu ada kondisi prihatin, ada kondisi mungkin musibah, ada kondisi kesedihan yang menyebabkan kata kodong itu ditambahkan. Jadi meninggal ki kodong, bahwa dia wafat. Seperti itu deh. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Sampai Pak. Ya silakan Endang. Maaf tadi Pak, jaringannya agak trouble. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-temanmu ini dek. Mungkin dari Vina bisa Endang handle dulu. Saya mau sholat asar dulu. Boleh Pak. Jadi begini teman-teman, tadi pertanyaannya siapa? Ahmad sama Fadila ya, menarik. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi kalau di Makassar itu ada dialek-dialek yang umum deh, seperti mi, ji, pi, kimo. Nah penggunanya ini pun sebenarnya macam-macam. Kalau kata mi itu biasanya digunakan untuk mempersilahkan orang lain, seperti kita mempersilahkan makan, itu sebutannya makan mie. Jadi kalian bisa menambahkan mie. Itu, atau mungkin kalian ingin meminta seseorang bilang ambil, kalian bisa menambahkan di belakangnya dengan mie. Nah, mie ini bisa kalian artikan sebagai permintaan khusus yang halus. Kemudian kata ji, kalian pasti pernah dengar. Nah, kalau kata ji ini itu dia ungkapan yang menunjukkan ke berarti saya dan kamu. Contohnya itu kayak saya sebagai mentor kalian dan kalian sebagai pesertanya bisa bilang ke saya, kakak ini orang Makassar Ji, itu menunjukkan saya lagi di Makassar. Kemudian penggunaan kata pi ini berkaitan dengan masa dan waktu. Kalau semisal teman-teman lagi mau ngomong atau punya janji,
besok lusa kalian bisa menambahkan pi di belakangnya. Jadi bahasanya tuh narasinya begini, besok pi kita ketemu, besok pi. Jadi kalau kalian menemukan bahasa yang pi, itu artinya dia menunjukkan masa atau waktu. Kemudian kalau ki itu bermakna kayak apa ya? Lebih halus lagi dari kata ko, kan ada ko, ada ki. Cuman kalau kata ki ini dia lebih merujuk ke orang dewasa, orang yang lebih tua, misal menanyakan seseorang, kemudian seseorang itu orang yang tercinta mungkin, orang yang lebih tua, biasa kita bilang, di mana ki, tambah ki aja belakang, datang ki, tambah aja belakangnya ki. Terus kalau kok itu sama penggunaan lagi nyari seseorang, cuma dia bisa ke teman-teman sebaya. Misalnya bilang, di mana kok? Itu mungkin untuk teman-teman kuliah bisa. Nah, yang mau itu merujuk kata-kata saja atau mengikuti. Kayak misalnya kalian lagi mau ngambil satu project nih, terus cerita sama teman kalian, bilangnya saya aja. Itu bisa kalian bilang aja, saya aja yang ngambil nih, katamu aja. Itu deh untuk beberapa logat-logat yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Baik Kak, terima kasih, sangat dipahami. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Hubung Bapak lagi ada aktivitas lain, jadi sambil alih. Baik, sebelumnya izin bertanya Kak, jadi kan untuk filmnya ini sendiri, apakah ini juga salah satu hasil tulisan dari karya dari seseorang kemudian difilmkan atau bagaimana Kak? Dan apakah filmnya ini juga ada bedah film misalnya di mall dan bertemu dengan pemain-pemain filmnya begitu Kak? Oke, kalau yang saya tahu sih film ini itu rilisnya di awal 2020. Kemudian genrenya itu genre apa ya? Lawak mungkin, komedi. Yang yang awalnya itu memang ditayangkan di bioskop. Jadi ini karyanya Rusmin Nuryadi kalau nggak salah ya. Kemudian diproduksi oleh AIM Production. Nah, kalau untuk bedah filmnya itu sebenarnya relatif sih, Dek. Ada beberapa yang membedahnya, kemudian jadi bahan diskusi untuk sebuah perkumpulan. Nah, kalau kenapa kemudian film ini dimunculkan di salah satu kebinekaan kalian itu ya karena film ini merupakan salah satu film yang apa ya cukup menghibur sekaligus akan memperkenalkan kepada kalian bagaimana sih sedikit atau kehidupan sehari-hari dari masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Itu aja deh. Gimana dek? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin masih ada. Tadi Bapak bilangnya mau habisin filmnya ya, atau mungkin bisa diselesaikan sekarang juga di sampai episode 2 aja? Gimana dek? Masih ada pertanyaan sampai saat ini? Boleh ditanyakan nanti insya Allah dijawab.
Suara saya kedengaran, Dek. Terdengar, Kak. Gimana, Dek? Udah Pak tadi sisi diskusinya, mau kita lanjut ke Oke, sudahlah, cukup. Saya rasa mungkin adik-adik juga ada kegiatan lain. Kita juga sudah ada 1 jam ini melakukan kegiatan kebinekaan. Harapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada adik-adik terkait budaya atau kearifan lokal di Sulawesi Selatan dan juga mungkin dari teman-teman adik-adik sekarang yang lain. Kemudian mengenai nanti tugas sama presensi, mungkin saya sudah mengetahui sedikit model SPADA ini. Jadi kalau saya bikin hari ini, saya mungkin adik-adik susah. Tapi kalau saya bikin sehari setelah kita berkegiatan, lebih mudah untuk mengisi presensi. Kemudian yang nanti ini di modul ini saya kembali akan memberikan tugas sama seperti tugas-tugas yang kemarin, tapi saya minta ini selain menceritakan memberi rangkuman terkait film Jalan Kotek Rasa Keju, saya juga minta adik-adik mungkin menambahkan di bentuk PDF-nya tentang kira-kira film apa yang ada di daerah adik-adik, yang hal-hal apa yang ada di daerah adik-adik yang telah diangkat menjadi sebuah film, baik itu film layar lebar di YouTube, di saya tidak masalah. Yang jelas nanti mungkin ada dokumentasi gambar terkait dengan keseharian kehidupan di sekitar adik-adik, di daerah adik-adik yang telah dibuat dalam video dalam film, mungkin di film-film kolosal zaman dulu juga bisa dijadikan rujukan sama adik-adik, atau film kekinian yang ada di YouTube. Nanti dibuat PDF, diceritakan sedikit film itu menceritakan apa, dan film itu dibuat di mana, terus makna dari film itu seperti apa. Tuangkan saja dalam bentuk PDF seperti yang lalu-lalu. Kemudian adik-adik yang tidak sempat mengirimkan tugas, siapa yang belum sempat kirimkan tugas yang kemarin? Atau sudah mengirim semua ya? Cuman kadang kan adik-adik itu lupa mengupload tapi tidak mensubmit, sehingga di laporan saya itu berwarna kuning. Coba dicek kalau memang tidak tersubmit, nanti dikirim ulang saja di tugas yang sekarang. Jadi yang sudah mengirim di tugas yang kemarin satu saja, jadi yang belum sempat mensubmit tugasnya silakan dikirim 2 berarti ya. Permisi Pak. Ya Putri. Kak, saya kan nggak pernah absen ikut Zoom, tapi absen saya yang 3 pertemuan masih merah itu Pak. Gimana itu ya? Memang karena sudah lewat deh, tapi enggak apa-apa. Oh ya, terima Nanti kasih saya Pak. berikan saya. Yang penting ini absen-absen ke depannya. Saya lihat sudah Putri sudah masuk ya. Iya, ada iya. 3 ya, Putri sudah ada ya, enggak apa-apa. Terus Iya, masalah terima yang kasih. tugas itu, kalau ada yang tugas kemarin yang tempat bersejarah dan destinasi wisata di kota adik-adik, itu kan tugasnya yang kemarin. Apakah ada yang tidak mengupload atau mensubmitnya atau bagaimana? Ada Pak. Siapa? Jadi Ulfa? sudah Pak. Sudah ya. Yang belum, yang tidak mensubmit siapa? Saya Pak, karena Ulfa? kan Pak. nggak langsung kirim kayak gitu aja Pak, nggak harus mensubmit lagi. Nah, sekarang kan sudah tahu, nanti kirim yang berikutnya nanti ini mungkin paling besok ya. Tapi disiapkan dari sekarang, disiapkan materinya untuk tugas yang besok. Nanti kirimnya double ya, Ulfa?
Saya ada banyak yang nggak mensubmit yang kemarin lagi, Pak. Jadi Ya, bagaimana? jadi sekarang kalau sudah tahu caranya, nanti ya kirim yang belum. Oh, jadi dikirim ulang. Dikirim. Jadi kalau memang 5, ya 5 yang diupload. Kan bisa upload itu bisa sampai 5 kali kalau nggak salah. Iya, baik, Pak. Ya, langsung disubmit. Nanti saya cek. Kalau yang lain yang sudah, nanti siapkan saja materinya. Nanti mungkin besok. Kalau nggak besok, Senin, saya sekalian buat sama presensinya biar gampang. Karena kan sudah berapa kali kita coba, setiap kita selesai kegiatan, saya buat presensi, adik-adik pasti nggak bisa masuk. Tapi begitu sehari setelahnya, saya lihat itu adik-adik lancar untuk mengisi presensi. Begitu aja ya, adik-adik. Kita tutup pertemuan kebinekaan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama deh. Terima kasih, Pak. Ya, itu besok mungkin baru saya buat. Kalau nggak besok, Senin. Nanti saya infokan bahwa presensi dan tugas sudah siap. Oke, adik-adik. Pamit dulu. Pak. Ya. Siap, Pak. Ya.